Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekaria Arifin dengan NPM 094223111049, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas remedial ujian akhir semester mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Amalia SJ Kahar, SPSI, MPSI, Psikolog. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang interpersonal psikiatri. Yang pertama, biografi Sullivan. Lahir di komunitas pertanian kecil di New York tahun 1892. Keluarganya adalah petani miskin, ibunya sakit-sakitan. Ibu memanjakan dan melindungi secara berlebihan karena telah kehilangan 2 anak setahun sebelum kelahiran Sullivan. Pada usia 3-5 tahun, ibu masuk rumah sakit jiwa, sehingga dia punya 3 figur ibu dalam hidupnya, yaitu ibu, nenek, dan bibi. Pada masa prasekolah, temannya adalah binatang-binatang ternak. Ketika umur 8 tahun, Sullivan bersahabat dengan laki-laki yang bernama Clarence Bellinger, usia 13 tahun, di Smyrna Union School. Melanjutkan pendidikannya di Cornell University. Tahun 1911, Sullivan mendaftarkan diri ke Chicago College of Medicine and Surgery dan menyelesaikan pendidikannya tahun 1915. Pada 1921, ia memulai perawatan psikoterapi pada pasien skizofrenia. Sullivan mengembangkan teori hubungan interpersonal pada psikiatri. Sullivan, Clara Thompson, dan lainnya bertemu dengan Karen Harney, Erich Fromm, dan Frieda Fromm-Reichmann, Wu, dan membentuk kelompok zodiak. Terkenal sebagai pendiri Washington School of Psychiatry, Sullivan tidak pernah menikah, tetapi pada sisi pribadinya, ia nyaman dengan seksualitas dan memiliki rasa ambivalen pada pernikahan. Januari 1949, Sullivan menghadiri pertemuan World Federation for Mental Health di Amsterdam. Ketika perjalanan pulang pada 14 Januari 1949, ia meninggal karena pendarahan otak di kamar hotel Paris. Personal theory of psychiatry, because he believed psychiatry is the study of what goes on between people. Kepribadian menurut Sullivan, kepribadian didefinisikan sebagai pola hubungan interpersonal dan situasi interpersonal yang tiap kali kembali dan relatif bertahan, dan memberikan diri pada kehidupan manusia. Selanjutnya, interpersonal teori. Yang pertama, the self berisi reflected appraisal dari figur orang tua dan other significant adult. Yang kedua, jika orang tua sangat pengkritik, anak tumbuh dengan mengkritik dirinya sendiri dan hidup dalam kecemasan. Jika orang tua penyayang, anak tumbuh dengan kemampuan love fellowship and global social adjustment in general. We come to treat ourselves as we have been treated by our parents. Hubungan di awal kehidupan dan pertemuan dengan orang lain, interpersonal transaction, membentuk pandangan tentang diri dan menciptakan kecenderungan perilaku yang bertahan sepanjang hidup. Selanjutnya, interpersonal teori. Mental disorder bersumber atau berakar dari pola hubungan interpersonal di awal kehidupan. Specific life event and current interpersonal issues berhubungan kuat dengan kondisi mood klien masa sekarang. Mengubah lingkungan hubungan interpersonal dapat membantu klien mengurangi gejala dan mengurangi emosi berlebihan atau negatif. Selanjutnya, interpersonal teori. Mental disorder bersumber atau berakar dari pola hubungan interpersonal di awal kehidupan. Specific life event and current interpersonal issues berhubungan kuat dengan kondisi mood klien masa sekarang. Mengubah lingkungan hubungan interpersonal dapat membantu klien mengurangi gejala dan mengurangi emosi berlebihan atau negatif.
Konsep utama Sullivan yaitu dinamika kepribadian. Sullivan berpendapat manusia adalah suatu sistem energi yang salah satu tugasnya adalah mengurangi ketergantungan yang disebabkan oleh need-nya. Dinamika kepribadian ada tegangan, kebutuhan, kecemasan, dan transformasi energi. Kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan yang paling pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan fisiko-kimia antara individu dengan lingkungannya. Kepuasan sifatnya episodik, tegangan menurun, beberapa waktu tegangan muncul. Selanjutnya kecemasan sepanjang hayat disalurkan oleh ibu kepada bayi. Penanganan kecemasan melalui pertahanan tidur atau somnolent detachment atau memilih mana yang harus diperhatikan, selective inattention. Kecemasan pada orang dewasa berdampak pada perkembangan hubungan interpersonal. Struktur kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dinamisme, personifikasi, proses kognitif, dan self-esteem. Selanjutnya self-esteem, bagian dinamisme yang paling kompleks. Pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem self berkembang gambaran atau personifikasi diri konsisten. Pengalaman interpersonal bertentangan mengancam keamanan diri, pertahanan diri menggunakan security operation atau proses untuk mereduksi perasaan tidak aman terhadap sistem self dengan tidak mengakui atau mengubahnya. Macam-macam security operation. Yang pertama, dissociation, menolak impuls muncul di kesadaran atau ditekan di ketidaksadaran. Selanjutnya, inattention, orang berpura-pura tidak merasakan. Selanjutnya, somnolent detachment, yaitu pertahanan tidur. Selanjutnya, apati, tidak memiliki objek mana yang harus diperhatikan, semuanya diserahkan kepada pihak luar. Selanjutnya, personifikasi. Melalui interaksi sosial dan selective attention or inattention, manusia mengembangkan personifikasinya, gambaran mengenai diri dan orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan interpersonal memberi kepuasan image positif, hubungan interpersonal kurang memberikan kepuasan image negatif. Personifikasi berkembang sejak bayi, a good mother dan bad mother. Mula-mula terpisah, kemudian bergabung membentuk gambaran yang kompleks dan realistik tentang ibu. Bayi mampu membedakan antara diri dengan lingkungan atau personifikasi diri dan orang lain. Good me, bad me, not me, atau dipisahkan dari keseluruhan kepribadian. Me personification. Yang pertama, bad me dipengaruhi oleh pengalaman hukuman dan ketidaksetujuan yang diterima bayi dari ibu mereka. Bad me dibentuk dari situasi interpersonal. Personifikasi good me dihasilkan dari pengalaman bayi dengan hadiah dan persetujuan. Bayi merasa nyaman dengan diri mereka sendiri ketika mereka merasakan ekspresi kelembutan ibu mereka, mengurangi kecemasan dan menumbuhkan identitas. Me personification, kecemasan berat menyebabkan seorang bayi membentuk personifikasi yang not me dan secara selektif mengabaikan pengalaman yang terkait dengan kecemasan itu. Personifikasi not me ditemui oleh orang dewasa dan diekspresikan dalam mimpi. Sullivan percaya bahwa pengalaman mimpi buruk ini selalu didahului dengan peringatan. Tidak semua hubungan interpersonal dengan orang sungguhan, beberapa adalah kepribadian eidetik, yaitu sifat tidak realistis atau teman hayalan yang diciptakan banyak anak, eidetic personification. Personifikasi eidetik tidak terbatas pada anak-anak. Kebanyakan orang dewasa melihat sifat-sifat fiktif pada orang lain. Teman hayalan dikembangkan untuk melindungi self-esteem. Selanjutnya, proses kognitif. Proses kognitif ini terbagi menjadi 3, yaitu prototaksik level, parataksik level, sintaksik level.
Yang pertama, prototoxic level, yaitu muncul sejak individu lahir, tidak disadari. Pengetahuan saat ini, di sini, sekarang, pengetahuan berdiri sendiri, sepotong-potong, tidak terintegrasikan pada orang dewasa, berupa sensasi, perasaan, suasana hati, dan kesan yang melintas sesaat. Contohnya, jatuh cinta. Selanjutnya, parataxic level. Parataxic level ini lebih disadari, tapi kesadaran tidak bersifat menerangkan. Pemahaman hubungan sebab akibat yang tidak logis, adanya dua kejadian yang muncul secara tidak sengaja. Contohnya, seorang anak kecil yang berkali-kali mendapat permen, setiap mengatakan tolong akan percaya bahwa ada hubungan antara tolong dan permen. Selanjutnya, sintaktik level. Sintaktik level ini memiliki level kognitif tertinggi yang melibatkan logical thinking atau realistic thinking. Cara ini memungkinkan komunikasi orang tua dan anak dapat berkomunikasi pada tingkat sintaktik jika keduanya telah menyepakati kata-kata dan ekspresi yang sama. Selanjutnya, tahap perkembangan kepribadian. Pertama, infansi 0-12 bulan. Pengalaman di masa bayi akan membentuk personifikasi ibu, good mother, dan bad mother, awal personifikasi diri. Bayi mulai belajar berkomunikasi atau bahasa autistik. Selanjutnya, childhood 1-5 tahun, perkembangan bicara dan belajar sintaksis, kebutuhan untuk bergaul dengan teman sebaya, good mother dan bad mother bergabung sehingga akan membentuk gambaran diri yang terintegrasi pula, sistem self-coherent. Anak belajar menyembunyikan tingkah laku yang dapat membuat kecemasan atau hukuman. Selanjutnya, juvenile 6-8 tahun. Pada tahap ini anak belajar kompetisi, kompromi, kerjasama, memahami makna perasaan kelompok. Perkembangan negatif di masa ini terdapat stereotip, meniru atau memakai personifikasi mengenai orang atau kelompok orang yang diturunkan antar generasi. Ada ostracism, pengalaman anak diisolasi secara paksa, dikeluarkan atau diasingkan dari kelompok sebaya karena perbedaan sifat. Selanjutnya, disparagement, meremehkan atau menjatuhkan orang lain, akan berpengaruh pada hubungan interpersonal ketika dewasa. Selanjutnya, pre-adolescence pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini fokus pada kemampuan bergaul, akrab dengan orang lain. Hubungan ini akan membangun individu merasa berharga dan disukai tanpa kemampuan ini. Pembentukan hubungan yang intim pada late adolescence dan adulthood akan mengalami kesulitan bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Adanya teman akrab dari jenis kelamin sama, teman yang dapat mencurahkan isi hati dan bersama-sama memahami dan memecahkan masalah hidup. Selanjutnya, early adolescence pada usia 13-17 tahun. Pada tahap ini memiliki perubahan kebutuhan dari friendship ke sexual expression. Self-worth sering sinonim dengan sexual attractiveness dan penerimaan oleh lawan jenis. Masalah yang muncul, keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan lawan jenis atau kepuasan seksual. Selanjutnya, late adolescence pada usia 18-23 tahun, kombinasi kebutuhan akan friendship dan sexual expression, konflik antara kontrol orang tua dengan self-expression. Penggunaan selective inattention yang berlebihan pada tahap sebelumnya dapat berakibat persepsi yang sempit tentang diri sendiri dan dunia. Pemantapan hubungan cinta jangka panjang. Selanjutnya, adulthood pada usia 23 tahun, berjuang mendapatkan finansial, karir, dan keluarga. Berbekal kesuksesan pada tahap adolescence, hubungan dewasa, sosialisasi yang dibutuhkan lebih mudah dicapai. Tanpa background yang baik, konflik interpersonal yang menimbulkan kecemasan sering terjadi. Kemasakan ditandai dengan sudah belajar memuaskan kebutuhan yang penting, bekerja sama, dan berkompetisi dengan orang lain. Mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi dan seksual, berfungsi secara efektif di masyarakat. Menurut Sullivan, yang paling penting adalah intimasi.